Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang memiliki talenta dan memiliki bakat di bidang seni sulap. Beliau adalah Bro Ari yang merupakan salah satu musician Makassar. Dia akan memberi sedikit pengalamannya di ruangan kreatif dapur redaksi sisi lain di pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi. Bro Ari. Iya. Iya. Begini bro, melihat dari fenomena hari ini bahwa seni sulap ini kan tidak banyak diminati begitu banyak orang, khususnya kalangan muda. Kenapa Bro Ari sendiri sampai hari ini masih tertarik untuk menekuni seni itu? Kalau saya pribadi tuh seni sulap itu menurut saya sampai saat ini tuh menjadi mata pencarian saya. Iya. Di luar dari cintanya saya terhadap seni itu. Dari acara-acara yang saya lalui itu memang kebanyakan itu orang-orang kurang tahu bahwasanya seni sulap itu memang ada. Makanya saya itu salah satu orang yang mungkin berprinsip di luar dari prinsip teman-teman saya, yang mungkin sama tujuannya tapi visi dan misinya beda kan. Makanya saya itu selalu membuat diri saya itu bagaimana saya itu bisa memperkenalkan seni sulap itu pada banyak orang, pada masyarakat dari beberapa kegiatan. Terus dari sejak tahun berapa Bro Ari ini sudah mengenal sulap itu sendiri? Kalau saya itu bermain sulap itu di tahun 2006 saya belajar mengenal sulap. Terus untuk pertama kali saya naik di panggung itu 2008. Iya. Masih SMP. Gitu. Ya pada masanya, dan di 2008 itu. Tapi sampai sekarang ini masih ada kegiatan-kegiatan yang sering ditampilkan di dalam sebuah agenda-agenda tertentu atau bagaimana? Atau masih menunggu panggilan atau bagaimana? Atau memang mempunyai wadah sendiri untuk menyalurkan Bro Ari yang punya bakat? Kalau kita dalam dunia sulap itu di Musician Makassar khususnya, kita itu sebenarnya itu Musician Makassar itu bukan komunitas, itu adalah forum perkumpulan yang tanpa diketuai. Jadi kita imbang sama. Ketika kita bergabung dalam satu perkumpulan, kita itu lepas bendera. Masing-masing punya manajemen, punya komunitas, dan punya brand pribadi. Contohnya kayak saya ini independen saat ini. Musician Makassar sendiri ada berapa anggota? Kalau Musician Makassar itu ada sekitar 30 orang. 30. Ya. Ini kan kita melihat dari pengalaman bahwa ada satu pesulap ternama di Indonesia ini yang dulunya punya nama sampai ke mancanegara. Kita sebut saja Deddy Corbuzier ya. Iya, Ini kan iya Master Deddy ini kan dulunya dia sangat terkenal dengan keahliannya dari sejak tahun 1999 sampai 2015 kalau tidak salah ya. Artinya dia melepas hal yang dulunya membesarkan dia punya nama, tapi sementara teman-teman di Musician Makassar ini masih tetap eksis. Artinya tidak ada pengalaman yang bisa dipetik dari Master Deddy itu sendiri bagi teman-teman. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Master Deddy, dia itu kalau saya nilai, saya lihat pribadi, dia itu lepas dari seni sulap itu bukan semata dia lepas, dia ingin menciptakan suatu anak-anak muda yang bisa memberikan sebuah karya untuk mendampingi dirinya. Dalam artian makanya kemarin dia itu sempat buat suatu acara program TV untuk mencari bakat seorang musician yang bisa membuat Master Deddy itu tertipu dengan permainannya. Bahkan sang juara itu pada program TV tersebut itu adalah dia menciptakan suatu permainan yang dibuat sendiri oleh Master Deddy. Jadi Deddy lupa dengan permainannya sendiri. Jadi itu sebagai sebenarnya kalau kita dalam dunia sulap itu semua orang punya prinsip yang berbeda, punya jalannya yang berbeda. Iya, karena kan gini, dari kutipan salah satu media ternama di Indonesia ini kan ada alasan tertentu bahwa Deddy Corbuzier harus meninggalkan dunianya yang telah membesarkan. Ya. Yang pertama dia mengatakan bahwa tujuannya menjadi sulap ini sudah keluar dari substansi apa yang ini. Artinya dia tidak lagi memberikan hiburan kepada masyarakat, tapi dia lebih
pada pengalamannya yang didapatkan itu hanya berupa penghasilan. Itu kata Dedi sendiri bahwa itu sudah keluar dari tujuan hidupnya sebagai pesulap. Nah, sementara teman-teman magician Makassar ini, khususnya Bro Ari ini kan lebih ke dari awal tadi disampaikan bahwa lebih untuk mendapat pendapatan dari seni sulap itu sendiri. Ya kalau saya pribadi, saya kan pola pikir saya seperti ini. Kalau misalkan kita utamakan dalam pola pikir kita, dalam alam bawah sadar kita bahwasanya saya keluar rumah, saya cari uang. Iya. Itu saya tidak gunakan metode seperti itu. Yang saya gunakan itu saya keluar berkarya. Kenapa saya berkarya? Karena karya yang dicari. Uang itu mencari karya tidak mencari uang. Betul. Itu prinsip saya. Prinsip hidup saya itu karya yang dicari oleh uang. Karena ketika kita menciptakan suatu karya yang sangat membuat orang wow, orang membuat ini betul benar-benar karya, maka karya itu akan dinilai. Kalau patronnya Bro Ari sendiri siapa? Apanya? Patron untuk memulai. Kalau saya itu bakatnya Bro Ari. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya. Iya, jadi saya lihat dia di stasiun TV ya. Saya lihat dia bengkokkan sendok, saya penasaran. Jadi kenapa ini sini membuat saya penasaran. Bisanya. Sendok ini bengkok ya. Dia ini pakai apa? Saya kan tidak tahu, makanya saya cari tahu. Saya kan memang terlahirnya di dunia sulap itu otodidak. Dari baca buku, dari lihat-lihat teman-teman sulap, sharing-sharing, seperti itu. Karena kan pada masanya itu belum ada YouTube, belum ada. Facebook saja ya, Facebook masih baru. Jadi berapa lama Bro Ari menggali potensi? 2 tahun saya belajar. 2006, 2007, terus 2008 itu mental saya, aku rasa saya bisa menghibur. Iya. Walau mungkin ya sebatas hiburan yang belum berkelas istilahnya ya. Saya main di acara sekolah, acara-acara perpisahan kayak kelas saya dan sebagainya. Ya, sejauh pengalaman Bro Ari sendiri, penampilan terbaik yang diberikan kepada masyarakat itu pada momen apa? Kalau saya permainan yang terbaik, kalau menurut saya itu permainan terbaiknya itu di banyak. Kalau yang saya ingat itu waktu kampanye gubernurannya Sulawesi Selatan. Ya. Jasa Bro Ari dipakai saat itu. Pada saat saya dipakai, yang membuat saya itu, kenapa saya anggap ini adalah suatu tekanan pada saya, karena pertama kalinya saya naik di atas panggung dan disaksikan oleh banyak orang. Wah. Sampai jalan ada raya. Kebanggaan sendiri ya? Kebanggaan sendiri ya. Pada saat itu di satu tempat di Karbosiling. Jadi di situ panggungnya besar, yang datang nonton itu sampai keluar lapangan. Wah, luar biasa. Itu yang membuat mental saya itu betul-betul bahwasanya saya adalah pekerja seni. Saya datang untuk menghibur. Jadi sejauh ini sudah bakatnya Bro Ari ini sendiri sudah disalurkan kepada teman-teman yang lain, atau mungkin Bro Ari ini menutup diri untuk menyalurkan bakat bagi orang yang ingin menggali potensi juga? Kalau untuk orang yang mau menggali potensi, saya sih welcome, saya terima. Tapi kalau kita tahu itu seni sulap itu adalah seni rahasia. Jadi seni rahasia itu adalah seni yang disembunyikan. Kalau kita mau tahu, sembunyikan. Jadi berarti ada trik dalam sulap. Ada trik dalam sulap. Jadi ketika Anda mau mengenal sulap, ada ketentuan dari orang yang mau belajar. Saya dulu belajar itu, kalau kita berbicara ya, belajar. Kenapa seni sulap mahal? Kenapa seni sulap itu kurang pemainnya? Karena seni sulap itu bukan cuma memakai satu properti, bukan memakai satu wadah begitu. Jadi ketika Anda ingin mengetahui satu hal, maka yang kami jual itu dalam seni ini, karya seni ini bukan hanya sebatas fisik, bukan hanya sebatas benda, tapi ada ilmu dan keterampilan dalamnya. Makanya welcome, kalau saya sih welcome untuk orang yang mau belajar. Tapi ada syarat ketentuan yang mungkin saya nanti akan sampaikan. Luar biasa Bro Ari ya pengalamannya ini. Dari sudut pandang Bro Ari sendiri, di Makassar ini apakah pemuda atau generasi saat ini ada
ada keinginan besar untuk ingin Kalau saya sih, menekuni seni sulap itu sendiri? kalau saya sih Karena dari- kan sepengetahuan saya itu kan selain di Makassar, daerah lain yang memiliki banyak potensi itu kan salah satunya Jogja. Kalau nggak salah ya, anak-anak muda di sana memanfaatkan waktu luang mereka untuk mencari pendapatan sampingan ini untuk bermain sulap. Kalau di Makassar sendiri atau di Goa atau di daerah lain? Kalau saya teman-teman di Makassar itu memang ada beberapa sih, ada beberapa yang memang aktif di dalam sulap untuk entertainnya, untuk hiburan-hiburan sulap di Makassar. Ada yang juga sebatas mencintai dan menjadi kreator untuk YouTube dan sebagainya ya kan. Banyak. Kalau perbandingan dari Jogja Makassar sih sebenarnya hampir sama karena teman di Jogja juga ada yang ya ini Jogja ini adalah salah satu tempat yang benar-benar dari dulu saya jujur, dari dulu saya sampaikan selalu sama teman-teman saya, tempat yang mau pertama kali saya datangi kalau saya keluar dari Makassar itu Jogja. Ya, Alasannya? Alasannya karena memang gambaran dari teman-teman ya yang saya belum lihat secara nyata ya, gambaran dari teman-teman yang sudah dari Jogja atau yang merantau di Jogja itu memang sudah berikan saya gambaran bahwasanya Jogja itu adalah memang kota tempat seni. Jadi dan beberapa juga teman sulap dari Jogja kan biasa kan kita dalam forum-forum sosmed biasanya kan kita kontekan ya, kita saling memanggil ya. Saya suka kadang ramanya. Itu salah satu tempat yang saya suka juga. Begitu. Kalau di Makassar sih saya rasa enaknya karena masih berjalan. Sulap itu masih berjalan dalam beberapa event. Kalau ini Bro Ari, sulap ini kan masyarakat mengenalnya bahwa ada trik yang yang harus dijelaskan ke masyarakat juga. Ini apakah dia menggunakan semacam hal-hal yang gaib gitu. Ini kan paradigma masyarakat kan muncul seperti itu bahwa dalam sulap ini pelaku seni yang terlibat ini dia menggunakan hal yang gaib, seperti ada contoh yang sempat viral di sosial media menghilangkan apa ya namanya Menara Eiffel yang ada di Prancis. Apakah itu merupakan trik sulap atau memang menggunakan hal-hal yang gaib? Kalau untuk pemikiran itu kita pun dalam dunia sulap itu kita sang magician itu kadang juga memang berbeda pemikiran, berbeda pendapat ya. Kalau saya pribadi seperti ini, kalau saya gambarkan sulap itu seni rahasia. Jadi ketika orang bertanya-tanya bagaimana caranya kan itu pertanyaan itu kan memunculkan banyak suatu pertanyaan yang berbeda-beda. Iya. Ya, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C dan sebagainya ya. Beda pendapat. Ada yang mungkin bisa, ada yang mungkin ya dia tahu ini trik. Ini bukan trik, tapi ada yang tahu bahwa memang ini adalah trik. Jadi itu memunculkan suatu pertanyaan dan itulah seni sulap. Saat orang bertanya seperti itu berarti sulap itu sukses. Jadi kalau saya pribadi untuk hal yang seperti itu sampai saat ini saya mengatakan bahwasanya itu sulap itu memang real. Bukan bantuan dari jin, bantuan dari setan. Tapi Bro Ari sepakat bahwa dalam trik sulap ini ada manipulasi di visual atau editan video atau gimana? Kalau saya sih ya kan, karena memang sulap adalah suatu seni yang membuat keterampilan. Tapi kita buat itu bagaimana karya itu bisa dimanipulasi, karena memang sulap adalah seni manipulasi. Sampai orang betul-betul tidak bisa menebaknya. Ketika kita kita manipulasi dan membuat orang itu tidak bisa menebaknya, berarti sulap itu sukses dan itulah sulap. Yang saya tahu juga Bro Ari ini punya kemampuan untuk menghipnotis gitu ya. Iya. Apakah ini tidak menjadi sebuah hal yang berbeda di masyarakat bahwa jangan sampai apa yang Bro Ari miliki ini bisa disalahgunakan? Menghipnotis dengan untuk melakukan tindak-tindak kejahatan, atau memang pelaku-pelaku hipnotis yang selama ini ada di yang sesudah ini melakukan aksinya ini memang berlatar belakang sulap atau bagaimana Bro Ari? Kalau saya sih kalau saya punya pribadi kan kita sama seperti yang tadi saya bilang itu sesama magician itu kadang mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri itu lebih ke seni. Iya, kalau saya lebih ke sini. Jadi kalau ada pun kejadian-kejadian yang membuat orang bertanya-tanya ini orang yang dihipnotis ya, saya rasa itu tidak real, karena hipnotis itu sebenarnya
bagaimana caranya kita sang pelaku, kita sang hipnosis ya, kita antarkan audiens kita itu sampai ke titik nol yang dimana dia kita inginkan begitu. Jadi kita mensugesti dia biar dia bisa trance. Jadi kita sebagai pengantar. Jadi tujuan hipnotis sendiri itu apa? Hipnotis sebenarnya itu bisa apakah saja untuk merangsang dia punya semangat atau mendongkrak dia punya hal-hal yang lain yang Bro Ari anggap ini mereka butuh butuh hal-hal yang menyegarkan buat dia punya pemikiran atau kalau kita di hipnotis itu, kalau kita untuk fisika dan untuk kesehatan atau untuk mental block orang itu biasanya kita pakai hipnoterapi. Jadi hipnotis itu kita membuat orang, memberi dia semangat, dalam artian itu kita mengantarkan dia ke posisi nyamannya. Itulah sang pelakunya. Kita memberikan dia kenyamanan, mengantar dia menuju kenyamanan sendiri. Nah itulah kalau hipnotis. Jadi kalaupun ada pun yang kadang orang bilang terus bagaimana itu sulap-sulap yang kadang lucu-lucu, dia hipnotis orang terus dia jalan kaki, dia suruh buka baju, itu kan kita kan masuk di entertain. Salah satu kan Uya Kuya. Iya Uya Kuya. Ya mungkin orang-orang bilang itu lihat api tidur, itu kan versi dia kan. Kalau saya kan bilang itu memang wajar, itu entertain. Entertain itu kita bagaimana kita merubah suatu karya itu menjadi hiburan. Iya begitu. Saya sih wajar. Kalau Bro Ari sendiri punya kalian apa? Saya lihat ini Bro Ari bawa. Kalau di sini yang saya bawa ini hari ini sulap, ya? Beberapa properti sulap saya ya, dari kartu, terus permainan yang awal-awal saya bermain sulap ada juga. Bisa ditunjukkan Bro Ari? Oke, jadi saya buka dulu ya. Salah satu. Ini salah satu permainan yang saya pelajari SMP dan saya anggap ini familiar, orang tahu lah. Apalagi teman-teman yang sudah pernah belajar di pasar malam, di mall. Ini kalung. Bro Ari sendiri, jangan dulu sebelum itu, Bro Ari sendiri sudah mendapat trik yang dilakukan Master Dedi untuk membekukan sendok. Sudah bisa. Karena itu kan awal-awal saya belajar, otomatis ya itulah yang pertama. Saya juga sih sebenarnya penasaran bahwa apakah ini menggunakan tenaga dalam atau bagaimana untuk sehingga ini sendok bisa bengkok. Oh bisa. Kalau yang versi ya, kalau kan itu kan bengkok sendok kan beda-beda versi. Tetapi kalau versi yang kita gosok bengkok itu ada kita punya versi, tapi untuk saat ini mungkin saya lakukan dulu karena itu butuh persiapan itu. Ya ada persiapannya. Kalau gitu lanjut saja Bro Ari. Oke. Bisa ditunjukkan. Oke, saya geser dulu ya. Oke. Minum dulu lah. Siap. Jadi ini salah satu permainan yang saya mainkan ini di awal-awal saya bermain sulap, dan mungkin banyak orang yang tahu. Sangat sederhana. Kalau saya punya ring, saya punya kalung. Ketika kalung saya lepas seperti ini, kita berbicara logis. Kita lepas seperti ini, otomatis akan turun. Ringnya akan lepas. Bisa minta tangannya seperti ini, buka di bawah sini, tangannya begini. Oke. Kita lepas begini, pasti akan jatuh ya. Iya betul. Jadi permainan sulap ini pertama saya pelajari. Kalau kita seorang magician, ketika kita lepas seperti ini akan tersangkut. Ini permainan dasar. Ini dasar. Oke. Seperti ini lagi, bisa pegang seperti ini. Oke, pegang. Sekarang saya masukkan ringnya seperti ini dalam talinya. Terus saya ikat seperti ini. Saya ikat. Terus saya genggam seperti ini. Kita tiup. Ringnya lepas. Ini salah satu permainan awal saya. Berarti ini trik kelincahan tangan atau gimana Bro Ari? Sebenarnya saya itu kalau orang bilang keterampilan tangan ini apa, sebenarnya saya itu orangnya dari dulu itu susah untuk menjawabnya, karena ketika orang bertanya bagaimana caranya, kenapa bisa, itulah sulap. Berarti membuat masyarakat penasaran. Itulah sulap. Sini membuat orang terhibur tapi penuh pertanyaan. Kadang-kadang orang bilang berarti sulap penipu dong. Oke. Kita ambil gambaran, kalau penipu itu kan merugikan orang lain. Iya betul. Tapi kalau kita kan sulap, ruginya di mana? Tidak ada kan? Mau lihat ya lihat, tidak ya tidak. Terhibur ya pastilah terhibur, namanya sulap. Nah itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Bro Ari ini membuka peluang bagi teman-teman pemuda lain untuk bisa berkarya juga
dengan sedikit menyalurkan Iya. apa yang Bro Ari miliki saat ini? Kalau saya sih saat ini nyaman sih sama saya, istilahnya saya tuh harapnya sebenarnya juga dunia sulap ini bisa berkembang. Saya selalu berpikiran seperti itu. Tapi apa yang menjadi kendala Bro Ari? Kalau saya sih saat ini, Apakah tidak ada dukungan dari support atau pemerintah, atau tidak ada semacam wadah untuk mengembangkan? Ini kan saya rasa juga hal yang perlu diperhatikan oleh banyak orang, khususnya pemerintah. Kalau harapan Bro Ari sendiri seperti apa? kalau saya sih kemarin itu sempat sih ada beberapa momen dari pemerintah langsung ya untuk karya-karya seni. Kan biasanya itu seni itu juga biasa masuk dalam acara, biasa dibuatkan acara. Sempat kemarin terrealisasi satu acara itu, di mana itu memang acaranya fokus di sulap. Saya sih bagus karena memang pemerintah tetap support ya. Cuman bagaimana kita seorang musiciannya itu memperkenalkan sama pihak pemerintahan. Karena saya juga main di tempat pemerintahan itu main karena kita dikenal, kita ditahu. Bagaimana caranya kita tuh untuk memasukinya, untuk dia mengenali kita, begitu. Kalau saya sih. Berapa kalau pesulap sendiri berapa trik yang harus dia kuasai? Artinya ada kan kayak semacam properti pendukung untuk memainkan. Kalau menurut Bro Ari ada berapa jenis yang banyak harus teman-teman kuasai? Banyak. Kalau Mulai dari kartu kah? Kalau untuk teman-teman kuasai itu tergantung pribadi, tergantung person masing-masing. Seni sulap kan banyak, ada fakir, ada mentalis, klasik, terus ada hipno, banyak alirannya. Terus kalau ada juga yang sukanya mempelajari semua aliran bisa juga. Jadi ada alternatifnya, oke? Jadi contohnya seperti ini. Iya. Kalau ini kan tadi kan ini. Kalau kan ini lebih kemana ini anunya? ini Persepsinya. kita itu ini permainan close up kan, saya kan main close up begini. Ini larinya ke permainan dia ini close up jadi permainan jarak dekat memang langsung sama yang ini. Kalau ini salah satu permainan mentalis yang sebenarnya besar tapi kita mainkan di wadah yang kecil istilahnya ya. Kita tahu tentang Russian roulette. Jadi saya jelaskan itu Russian roulette itu adalah permainan di mana taruhannya itu adalah biasanya nyawa, cacat fisik, biasanya seperti itu. Itu adalah Russian roulette. Biasanya itu permainan langsung dari Master Dedi yang buat permainan itu naik. Jadi kalau orang biasa gagal biasanya kan ada paku atau pisau ya, 4. Terus kita pilih salah satunya dari keempat paperback ini biasanya 3 itu kosong, satunya ada pisau. Salah pilih otomatis cacat. Wah. Nah, sama dengan beresiko ini. juga ya. Ini adalah jangkar mini dari saya. Mau disentuh sedikit, kasihkan besinya, oke? Oke. Mata pancing. Oke, jadi saya tutup seperti ini biar kita sama-sama tidak tahu. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tali. Di mana ini talinya salah satunya ada yang terikat. Oke? Kita sama-sama tidak tahu yang mana talinya yang terikat di sini. Dan yang menentukan, saya ini akan masukkan jangkar ini ke dalam mulut saya. Dan Anda yang menarik 3 tali. Simpan 1 tali. Jadi keberuntungan saya itu juga dibantu oleh Anda. Tapi Anda kan tidak tahu, makanya Anda juga harus memilih dalam hati yang membuat Anda yakin bahwasanya ini. Berarti pemilihannya secara acak? Secara acak bebas. Jadi Anda tarik. Tapi tariknya itu saya maunya itu kalau pelan-pelan itu kurang menarik, namanya juga sulap. Saya maunya Anda tarik bersamaan. Enggak, tarik. Misalkan ambil 1. Tarik okay? 1. Tapi tariknya itu jangan yang lembek dong, maksudnya. Kencang ya? Tarik yang sangat kuat, oke? Berarti ini Bro Ari suka yang kencang-kencang. Iya, haruslah. Iya kan? Namanya juga kita ada lagi kan? Betul. Langsung
Iya. Bisa diperlihatkan terikat yang terakhir. Terikat. Ada ikatannya. Wah, luar biasa. Itu adalah salah satu permainan yang proporsinya kecil, tapi biasanya saya pakai permainan juga ini di acara yang sangat besar loh, biasa. Iya, karena kan sulap itu bukan dari besar tidaknya sebuah benda yang kita mainkan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan terhadap audiens itu. Permainan ini bisa memang menarik. Ini memang patut untuk dijual, patut untuk disaksikan, dan patut untuk Anda nikmati. Terakhir Bro Ari, apa menjadi harapan Bro Ari sehingga seni sulap ini bisa berkembang, kemudian menjadi hal yang sangat sangat ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya pemuda? Kalau saya itu kembali lagi dari teman-teman saya di Magician Makassar, kita harus sepakati semua, lepas bendera masing-masing, lepas ego masing-masing, kita untuk satukan suatu karya, untuk membuat karya kita itu dikenal oleh banyak orang. Bagaimanapun caranya, apapun kegiatannya, intinya kita berikan yang terbaik untuk menghibur orang, masyarakat yang ada di Indonesia khususnya ya. Itu saya harap sih seperti itu. Iya. Jadi seni sulap ini merupakan hal yang sangat belum diketahui banyak masyarakat, sehingga eksistensi mereka khususnya bagi pesulap ini sangat terbatas. Dari diskusi yang bersama Bro Ari ini, bahwa diharap ada dukungan dari pemerintah untuk bisa lebih mengembangkan potensi-potensi teman-teman yang berada di dunia sulap ini. Dan bagi masyarakat yang ingin lebih mengetahui, bisa langsung ke Bro Ari agar bisa lebih memahami seperti apa sih sulap itu sendiri. Demikian, saya Budi Santoso. Saksikan sisi lain podcast selanjutnya.